dan kelahiran siapakah Najd? Jadi ketika Rasulullah SAW tidak mau mendoakan keberkahan untuk Najd, pertanyaan saya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jumpa lagi dengan kami Sani Uye, channel orang yang selalu meluruskan pemahaman-pemahaman kelompok sebelah, yaitu Wahabi, wawasannya hanya bid'ah. Itulah Wahabi, wawasan hanya bid'ah. Tetapi bagi kami hal itu sangat wajar sekali, karena memang mereka itu Wahabi, wajar hasil belajar instan. Oleh sebab itu Wahabi, wawasan hanya bid'ah. Kali ini kami ingin menanggapi salah satu tanggapan daripada seorang kakek tua. Saya sebenarnya sudah lupa dan melupakan kakek tua ini, teman-teman, karena bagi kami gimana tuh kualitasnya itu kakek tua ini. Tapi dia itu menanggapi kami ketika kami menyanggah Khalid Basalamah. Lalu si kakek tua itu menjadi pahlawan kesiangan bagi Khalid Basalamah. Padahal si kakek tua itu dulu-dulunya sudah berkata, sudah terakhir kali mau menanggapi kami katanya, karena memang ya dia nggak punya modal untuk menanggapi atau bicara keislaman, teman-teman. Apalagi bahan bacaannya itu hasil internet atau Google dan semacamnya. Dan itu sudah ada di videonya dia sendiri kok. Tiada lain kakek tua itu adalah Zulkarnain Al-Kaburi. Zulkarnain Al-Kaburi. Kenapa saya itu tidak minat nanggapi orang ini lagi? Karena dulu saya sempat mengajak dia diskusi pada waktu kami membuat video menyanggah atau menanggapi ceramah yang telah disampaikan Ustadz Wahabi yang bernama Maududi Abdullah tentang masalah doa bersama. Kami katakan Nabi Muhammad SAW itu jarang sekali bubar dari majlis sebelum beliau berdoa kepada Allah untuk diri beliau dan untuk para sahabat yang ada di majlis itu. Artinya Rasulullah SAW berdoa bersama, mendoakan para sahabatnya. Dan itu memang banyak dalil-dalil, teman-teman, dan itu diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi menyatakan bahwa hadisnya hadis hasan. Begitu juga keterangan yang sudah terdapat di dalam kitab Al-Azkar karya daripada Al-Imam An-Nawawi. Semuanya pakar hadis, semua pakar hadis. Tetapi dia menanggapi kami, maka saya bantah. Kalau dia tidak nerima, maka Zulkarnain Al-Kaburi ini saya ajak diskusi, tapi dia malah ngeles terus, teman-teman ya, ngeles. Dia itu kakek tua ini sok-sokan kalau di channelnya bicara akhlak, tapi padahal ya bahasa dia itu sangat kasar, teman-teman. Bodoh apalah. Oleh sebab itu jangan heran ketika kami nanggapi Wahabi juga dengan bahasa kasar, teman-teman. Mengapa? Karena mereka seperti itu. Giliran mereka dikasari, mereka malah merasa terdolimi. Itu licik namanya, teman-teman, Wahabi itu. Apalagi si kakek Al-Kaburi. Kemudian saya juga pernah nanggapi kakek tua Al-Kaburi ini, Zulkarnain Al-Kaburi. Dia itu sudah berbohong atas nama Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, yang katanya si kakek tua Zulkarnain Al-Kaburi itu, Imam Asy-Syafi'i lebih menyenangi sholat tarawih 11 rakaat dengan witirnya katanya. Padahal sangat jelas dalam kitab Al-Um, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dengan tegas, dengan terang, dengan jelas sekali, beliau Imam Asy-Syafi'i menyatakan, saya lebih senang sholat tarawih atau qiyam Ramadan sebanyak 20 rakaat. Hal itu berdasarkan riwayat daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan di kota Mekah juga begitu, dilakukan qiyam Ramadan atau sholat tarawih sebanyak 20 rakaat, lalu mereka sholat witir 3. Itulah yang dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um. Tapi sayang, sejuta sayang, si kakek tua Zulkarnain Al-Kaburi ini malah berdusta atas nama Al-Imam Asy-Syafi'i. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi saat kami ajak dia diskusi, malah dia itu banyak alasan, ngeles lah, teman-teman. Makanya dari situ saya sudah tidak mood untuk nanggapi orang ini. Dan memang dia sudah menyatakan dirinya untuk terakhir kali katanya menanggapi kami. Tetapi
ada laporan dari salah satu komentator saya, teman-teman, bahwasanya si kakek tua ini nanggapi saya. Nah, saya kaget, kakek tua, jangan-jangan siapa ya? Ternyata setelah saya lihat videonya, dia itu, ya Allah, orang ini lagi. Kemarin sudah kabur, sekarang muncul. Ya Allah. Nah, gini teman-teman ceritanya ya. Kemarin saya membahas atau menanggapi pernyataan daripada Ustadz Wahabi yang bernama Khalid Basalamah. Saat itu Khalid Basalamah dengan tegas dia menyatakan orang tua Nabi meninggal dunia dalam keadaan menyembah berhala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan saya pada waktu itu tanggapi bahwa tidak benar apa yang dinyatakan oleh Khalid Basalamah, yang mana dia berkata orang tua Nabi meninggal dalam keadaan menyembah berhala, sebab memang tidak ada hadis yang dengan tegas, dengan jelas bahwasanya orang tua Nabi Muhammad SAW meninggal dalam kondisi menyembah berhala. Tidak ada hadis itu. Tetapi sayang, si kakek tua ini, semoga dia nggak lari lagi teman-teman. Ya Allah, dia masih membela. Ada hadis katanya. Hadis apa? Hadis apa? Kemudian dia malah membacakan ayat suci Al-Quran itu, bahwasanya apa itu maka nalin nabi itu teman-teman ya. Jadi dia membacakan ayat suci Al-Quran ini, tak kasih tahu ya, lihat cek dalam kitab Hasyatus Sawi ini ala tafsir Jalalain, itu surat At-Taubah yang dibaca oleh si kakek tua itu, tepat di ayat ke 113. Di sini dijelaskan, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba. Ini teman-teman yang dibaca. Padahal di sini tidak ada itu masalah orang tua Nabi, nggak ada. Ayat mana di sini? Yo, tidak boleh atau ya tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang mukmin, tidak layak baginya, tidak boleh baginya untuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk siapa itu? Orang-orang musyrik, walaupun dia itu uli kurbanya. Di sini tidak ada orang tua Nabi mati dalam keadaan menyembah berhala. Nggak ada ayat ini. Justru di sini dalam kitab tafsir Jalalainnya ataupun Hasyatus Sawi ala tafsir Jalalainnya, di sini dijelaskan ayat ini turun kepada siapa? Wa nuzzila fi istighfarihi sallallahu alaihi wasallam li ammihi Abi Thalib. Ayat ini diturunkan untuk siapa? Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampunan kepada Allah untuk pamannya yang bernama Abu Thalib, bukan untuk orang tua Nabi. Kemudian wastighfari ba'di sahabah, atau diturunkan kepada istighfarnya para sahabat, mereka beristighfar kepada Allah untuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua mereka yang musyrik. Hanya turunlah ayat maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Ini jadi bukan untuk orang tua Nabi. Kemudian di dalam Hasyatus Sawinya di sini dijelaskan qauluhu li ammihi Abi Thalib, yaitu ayat ini turun untuk paman Nabi yang bernama Abu Thalib, dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Thalib ketika beliau hendak mewafat, wahai pamanku, ayo ucapkan kalimat ini agar aku bisa nanti membela anda berhujjah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inilah azalu astaghfirulaka, karena aku selalu beristighfar untukmu kepada Allah. Ayo paman, ungkapan ini, ayo, istilahnya itu, ayo dong masuk Islam lah paman Abu Thalib. Jadi bukan untuk orang tua Nabi ini ayat. Untuk orang tua Nabi memang gak ada, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Imam As-Suyuti. Tidak ada hadis atau keterangan yang tegas menyatakan orang tua Nabi menyembah berhala. Gak ada. Gak ada. Ingat ya, ucapan Khalid Basalamah itu kakek, orang tua Nabi meninggal dalam kondisi menyembah berhala. Oke, kalau seumpama anda meyakini orang tua Nabi musyrik, musyriknya seumpama ya, musyrik seumpama ini, tapi naudzubillah,
Seumpama beliau itu memang musyrik, orang tua Nabi, nyembah berhala atau nyembah selain berhala? Ayo, musyrik kan tidak harus menyembah berhala. Tetapi si Khalid Basalamah berkata orang tua Nabi menyembah berhala. Ada nggak hadisnya? Anda nggak mungkin menemukan, kakek, nggak mungkin. Kemudian Anda juga beralasan musyriknya orang tua Nabi dikarenakan Nabi ketika ingin memintakan ampunan kepada Allah untuk ibundanya tercinta yaitu Sayyidah Aminah, beliau dilarang, tidak diizinkan oleh Allah. Berarti pada waktu itu orang tua Nabi atau ibunda Nabi berarti musyrik? Nggak koyok gitu, nanggapinya nggak seperti itu. Makanya Imam As-Suyuti dengan tegas menjelaskan dalam kitab beliau Al-Hawi itu, Al-Hawi lil Fatawi, ketika Allah mencegah atau tidak mengizini Nabi memohonkan ampunan kepada Allah untuk ibundanya, bukan berarti ibunda Nabi musyrik, bukan berarti ibunda Nabi itu adalah orang kafir. Tidak seperti itu. Tidak mengizini bukan berarti pada waktu itu vonis bahwa ibundanya adalah kafir atau musyrik. Tidak begitu cara memahami. Mungkin karena ada hal-hal yang lain yang Allah tidak mengizinkan beliau. Dulu kata Imam As-Suyuti, fi sadril awal, Islam ini ketika pertama kali Nabi itu dilarang atau Nabi itu enggan menyolati orang muslim yang mati pada waktu itu dia masih punya hutang. Nabi enggan, teman-teman. Ketika Nabi tidak mau menyolati orang muslim mati dalam keadaan membawa hutang, apa berarti orang yang punya hutang mati lalu dia disebut kafir atau musyrik? Gak bisa seperti itu cara memahami. Kemudian dalam kitab Sahih Al-Bukhari juga dijelaskan, haddatsana Muhammad bin Al-Musanna, qala haddatsana Husain bin Al-Hasan, qala haddatsana Ibnu Aun, an-Nafi' an Ibni Umar qala Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina, qala qalu wa fi Najdina, qala Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina, qalu wa fi Najdina, qala hunaka az-zalazilu wal fitan wa biha yaqlu'u qarnus syaitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu berdoa untuk negeri Syam, untuk negeri Yaman. Kemudian sahabat juga meminta doakan juga Najd Nabi. Sampean mungkin tahu ya mana tuh Najd? Najd lagi Nabi. Rasul kan Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Sahabat minta wa fi Najdina. Untuk Najd juga Nabi. Lalu Nabi berdoa lagi, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Gak didoakan Najd oleh Nabi. Hanya sahabat berkata lagi wa fi Najdina. Untuk Najd lagi Nabi, qala hunaka zalazil wal fitan wa biha yatlu'u qarnu syaitan. Di Najd itu akan muncul az-zalazil, goncangan-goncangan atau apalah, bencana lah barangkali, wal fitan, dan beberapa fitnah akan muncul dari Najd. Wa biha yatlu'u qarnu syaitan, dan di Najd itu akan muncul tanduk setan. Najd ya. Sampean mungkin tahu di mana Najd itu dan kelahiran siapakah Najd? Monggo dicari ya. Najd. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mendoakan keberkahan untuk Najd, pertanyaan saya adalah, apakah kesimpulan Anda mengatakan semua penduduk Najd kalau begitu kafir dan musyrik? Kan nggak bisa, teman-teman. Mau tidak mau tetap insya Allah di Najd itu ada orang soleh. Begitu juga ketika Rasul dilarang oleh Allah memohonkan ampunan untuk ibunya, di sana tidak dijelaskan apakah ibundanya itu kafir atau musyrik. Tidak. Sama halnya dengan hadis ini. Ketika Rasul tidak mau mendoakan Najd, apa Anda berani mengatakan semua penduduk Najd berarti kafir dan musyrik? Apa seperti itu? Kalau iya, berarti salah satu ulama sanjungan kaum Wahabi yang ada di Najd. Berarti dijawab sendiri ya, negeri siapakah Najd? Paham ya? Semoga ini bisa menjawab
dan terlalu banyak kitab-kitab yang belum saya sampaikan untuk siapa itu si kakek tua Al-Kaburi, karena memang tidak pantas puluhan kitab ini saya bacakan untuk dia, sebab dia nggak bisa baca kitab. Yang kedua, dia tidak bisa paham isi kitab. Yang ketiga, percuma saya baca kitab kepada orang yang nggak bisa paham, hanya menjadi fitnah bagi orang itu. Lagi pula takut tambah pusing, nanti bingung cari bodrek ya. Sekali lagi, tinggalkan pemahaman Wahabi, karena wawasannya hanya bid'ah. Mengapa? Karena Wahabi wajar hasil belajar instan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.